Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Regina Prastia, selaku mahasiswi di Universitas Mercu Buana yang sedang menempuh pendidikan semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mengenai perekonomian Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangatlah memiliki kekayaan alam yang beragam, mulai dari adat istiadat, lalu ada terumbu karangnya, lalu ada kekayaan alam seperti pepohonan, daerah-daerah yang indah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Indonesia sendiri memiliki kebijakan yaitu mengenai otonomi daerah, di mana otonomi daerah ini memiliki konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah yang mencangkup otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Dan seperti kalian ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar acuan dari Indonesia dan menjadi acuan pula dalam konstitusi untuk menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi daerah. Tetapi dalam perkembangan sejarahnya, otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang memang disebabkan oleh adanya kuat tarik-menarik kalangan elit politik pada masa itu. Seperti yang pertama, adanya UU nomor 1 tahun 1945, yaitu mengenai kebijakan otonomi daerah pada masa ini, lebih menitik beratkan pada dekonsentrasi, yaitu kepala daerah hanya kepanjangan tangan pemerintah pusat. Lalu seiringnya jalan ada Undang-Undang nomor 22 tahun 1948, lalu ada UU No 1 1957, ada penetapan presiden dan lain sebagainya, sampai kepada titik Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, di mana pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadi pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggara pemerintah dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Selanjutnya pula ada hakikat otonomi daerah, di mana daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus kewenangan, mengurus rumah tangga pemerintahnya sendiri yang sesuai dengan pelayanan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Dan dasar hukum otonomi daerah tersebut itu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan utama. Selanjutnya ada ketetapan MPRI, TAP MPRI nomor XV MPR 1998 mengenai penyelenggara otonomi daerah, dan selanjutnya ada Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dan selanjutnya ada prinsip atau konsep dasar dari otonomi daerah. Yang pertama yaitu penyelenggara otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah Indonesia. Dan selanjutnya pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah, kabupaten, dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi terbatas. Dan yang keempat ada pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang selaras antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dan selanjutnya pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan saja, sertakan sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan. Selanjutnya ada tujuan dari diadakannya otonomi daerah, yaitu pertama, supaya tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintah dan pembangunan berjalan lancar, dan supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, tetapi daerah pun dapat diberikan hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Dan supaya kepentingan umum suatu daerah diluruskan atau diurusi lebih baik dan diperhatikan secara mendetail agar sifat dan keadaan daerah tersebut mempunyai ketataan yang baik dalam pemerintahannya.
Dan untuk asas-asas otonomi daerah sendiri itu ada 11 asas. Pertama ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas tertib penyelenggara, yang ketiga ada asas kepentingan umum, yang keempat ada asas keterbukaan, yang kelima ada asas proporsionalitas, lalu ada asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas efisiensi dan efektivitas, asas desentralisasi, lalu ada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantu. Selanjutnya, apakah masalah apa saja yang timbul dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang memang dilakukan pemerintah pusat mengenai masalah tersebut? Oke, dilansir dari Kompasiana.com, tanpa disadari beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan kepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Tentunya permasalahan tersebut seperti daerah miskin lambat berkembang, lalu ada penyulut konflik antar daerah, selanjutnya tidak ada koordinasi antar daerah, kesenjangan sosial, pengawasan berkurang, pejabat daerah sewenang-wenang, sibuk dengan wilayahnya sendiri. Hal tersebut memang timbul secara spontan di lingkungan daerah tersebut, di mana memang jika kita biarkan akan berdampak pada kepanjangan hidup dari suatu daerah tersebut, sehingga daerah tersebut bisa saja tidak terkendali dalam otonomi daerahnya. Sehingga untuk menanggulangi permasalahan otonomi daerah seperti itu, ada baiknya kita memberikan solusi seperti memberikan lapangan kerja yang merata pada daerah-daerah tertentu yang masih tinggi tingkat kemiskinannya. Selanjutnya bisa memberikan keadilan yang merata agar tidak ada kesenjangan sosial di antara daerah Indonesia lainnya, seperti antara Jakarta dengan Papua atau dengan pelosok-pelosok daerah lainnya. Selanjutnya adanya menjaga kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia dan menggunakan dengan sebaik-baiknya dengan adil dan tidak serakah. Dan selanjutnya kita bisa meningkatkan kembali kualitas sumber daya manusia secara pribadi, seperti kita belajar dengan giat, lalu kita mulai berkontribusi untuk membanggakan Indonesia seperti menjadi atlet atau lain sebagainya. Dan selanjutnya mengikuti derasnya kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pada saat ini sudah termasuk zaman globalisasi di mana banyak teknologi yang mulai berkembang. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Dilansir oleh kemenku.go.id, pembangunan struktural Indonesia memang sangat penting untuk kemajuan negara ini. Namun, dikarenakan kondisi yang seperti ini, membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan atau gubernur atau bupati atau wali kota mempercepat refocusing kegiatan relokasi anggaran dan penggadaan barang jasa penanganan COVID-19. Di mana Kementerian Keuangan akan merelokasikan dana APBN sebagai salah satu bentuk pembangunan struktural di Indonesia sebesar 62,3 triliun, di mana dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. Dan APBD juga diharapkan direfocusing dan direlokasikan untuk 3 hal tersebut. Penggugatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan intensif, tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net atau perlindungan sosial diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kartu sembako, dan beras sejahtera, di mana kementerian, lembaga, atau
Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa, sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Dan Kemenku juga menerbitkan PMK 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan di samping itu pembelian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak oleh COVID-19 ini. Dan Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk ke e-katalog dalam Indonesia agar lebih maju UMKM tersebut. Oke, kita akan membahas kaitannya hubungan kebijakan percepatan pembangunan yang sebelumnya kita bahas bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Mungkin kita sudah tahu bahwa globalisasi ini mencakup banyak bidang. Yang pertama, peran Indonesia dalam globalisasi di bidang ekonomi, di mana peran yang pertama itu dalam perdagangan, di mana Indonesia telah sejak lama menjalin hubungan dengan negara lain, di mana hubungan dagang tersebut dilakukan secara bilateral ataupun melibatkan beberapa negara di satu kawasan. Contohnya itu hubungan dagang Indonesia dengan Korea Selatan. Lalu ada Indonesia berpartisipasi aktif pada perjanjian perdagangan bebas di Asia Tenggara atau ASEAN Free Trade Area AFTA. Lalu Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Lalu ada dalam bidang produksi. Nah, dalam bidang produksi ini Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk membangun pabrik mesin diesel di Singapura dan pabrik Abu Soda di Thailand. Lalu Indonesia menjadi anggota OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries atau Indonesia juga memiliki kontribusi seperti investasi, di mana Indonesia mengizinkan negara lain untuk menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia, di mana Indonesia memiliki tenaga kerja yang lebih murah, letak yang strategis, bahan baku yang melimpah, dan pajak serta harga tanah yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang menjadikan Indonesia untuk menjadi kawasan berinvestasi negara-negara lain. Nah, contoh kerjasamanya yaitu bidang investasi pemberian kesempatan kepada PT Caltex untuk melaksanakan penambangan minyak bumi di Indonesia. Indonesia pun juga melakukan investasi di negara lain, misalnya PT Pertamina yang telah melakukan penambangan minyak bumi di Kuwait dan Arab Saudi. Selanjutnya ada peran Indonesia di bidang budaya, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut mulai dari rumah adat, tarian daerah, bahasa daerah, pakaian daerah, lalu terumbu karang, ekosistem yang sangat indah, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya negara lain tertarik dengan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, sehingga kemajuan teknologi mempermudah Indonesia dalam melakukan promosi ke berbagai negara di dunia dan membuat Indonesia itu terkenal di mancan dunia. Selanjutnya, peranan Indonesia dalam globalisasi di bidang sosial. Bidang sosial ini sangat luas cangkupannya, di mana Indonesia dan negara lain sering melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa yang memang menguntungkan satu sama lain, sehingga mahasiswa atau mahasiswi tersebut dapat belajar dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Lalu Indonesia aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang dilanda konflik maupun bencana alam, sehingga Indonesia dijadikan sebagai negara yang memang peduli sama negaranya, sama negara lainnya. Lalu saat flu burung atau saat COVID-19, Indonesia saling bertukar informasi kepada para negara lain agar mereka bisa saling belajar dan saling mengetahui kabar-kabar dari masing-masing negara tersebut. Lalu yang keempat, kita membahas mengenai peran Indonesia di bidang lingkungan hidup, di mana luasnya hutan Indonesia menjadikan kawasan Indonesia ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Namun setiap tahunnya luas hutan di Indonesia semakin berkurang. Hal tersebut menjadikan karena adanya penebangan liar dan pembakaran hutan yang liar.
Sehingga kondisi tersebut menyebabkan Indonesia mendapatkan protes dan kritikan dari berbagai negara organisasi internasional. Hal ini mendorong kebijakan pemerintah untuk melaksanakan bersama-sama rakyat untuk melakukan penanaman kembali atau reboisasi pada hutan-hutan yang gundul. Dan itu adalah memiliki efek yang sangat baik agar paru-paru dunia tidak hilang. Selanjutnya yang kelima adalah peran Indonesia dalam globalisasi di bidang politik, yaitu Indonesia memiliki hubungan politik yang sangat erat dengan negara lain. Hal ini dapat terlihat dengan saling menempatkan duta besar di setiap negara. Misalnya Indonesia menempatkan duta besar di Inggris dan begitu juga sebaliknya. Oke, yang keenam kita membahas mengenai peran Indonesia dalam globalisasi di bidang keamanan. Indonesia juga sangat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia ikut aktif mengirimkan bantuan pasukan keamanan di bawah bendera PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pasukan Indonesia ini dikirim ke daerah konflik untuk misi perdamaian dunia yang dikenal dengan sebutan pasukan Garuda. Mungkin kita tidak akan asing lagi dengan pasukan Garuda yang memang sudah membantu banyak orang di negara-negara lain. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi yang memang kita bisa berikan dalam persaingan global saat ini. Untuk bicara masa depan, berarti kita membicarakan tentang sesuatu yang akan datang dan identik dengan apa yang diimpikan, ditambah dengan kemampuan dan keinginan manusia untuk menjadi lebih baik, membuatnya ada inovasi. Dengan kata lain, mimpi ditambah kemampuan dan keinginan akhirnya menghasilkan suatu inovasi. Kehadiran inovasi ini membuat kita terdapat tantangan-tantangan yang memang membuat kita perlu memperbaiki diri lagi, seperti tantangan seperti tuntasnya atas keterampilan baru, tuntutan atas keterampilan baru, bekerja dengan robot, lalu ada tren terkait teknologi masa depan seperti tata kelola global yang memang kita harus mempelajari lebih lanjut, lalu ada tantangan seperti adanya pergantian pekerjaan yang memang seharusnya para sumber daya manusia yang mengolah sumber daya tersebut malah digantikan oleh robot seperti yang saya sudah bilang tadi. Oleh sebab itu kita perlu adanya mengupgrade diri atau memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan seperti itu, seperti halnya kita melakukan prediksi terlebih dahulu apa yang memang akan terjadi di kemudian hari. Lalu kita akan belajar memanage atau manajemen keuangan yang baik dalam kehidupan kita agar kita bisa mengatur diri kita untuk tetap bertahan di arus global yang memang sangat kuat. Lalu kita harus unggul dalam teknologi seperti kita belajar teknologi terbaru atau memberikan inovasi teknologi yang lebih mutakhir. Lalu kita harus mengerti mengenai metode pemasaran, karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi itu dipercepat karena adanya perindustrian atau perdagangan. Lalu kita perlu meningkatkan kualitas produk atau meningkatkan kualitas diri kita sendiri dengan belajar bersungguh-sungguh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memang di setiap tantangan atau hambatan itu memang pasti ada solusi. Oleh sebab itu kita tidak boleh berputus asa agar permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik dan kita bisa bertahan dalam persaingan global yang memang sangat ketat pada saat ini. Dan mohon maaf untuk sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saya ucapkan kepada jojonomik.com untuk materinya. Lalu selanjutnya ada sejarah lengkap, selanjutnya ada kemenku.go.id, selanjutnya ada guru ppkn.com, selanjutnya ada Kompasiana, dan selanjutnya yang terakhir ada
dosenpendidik.co.id yang telah memberikan materi yang begitu baik sehingga saya bisa memaparkan materi kepada kalian lagi, dan sehingga materi tersebut bisa tersalurkan lebih dalam lagi. Dan terima kasih pula kepada para fotografer yang telah memberikan foto-foto terbaiknya yang diupload kepada Google sehingga saya bisa menggunakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu nanti.